Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Nuryanto, SEMM. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dan rekan saya yaitu Rosana Amelia Hendrika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian wawancara pada usaha UMKM yaitu NLT Drinks. Sejarah NLT Drinks. NLT Drinks ini adalah sebuah usaha kuliner yang aktif dan bergerak dalam bidang minuman kekinian yang berdiri sejak Agustus tahun 2021. NLT Drinks ini berada di lokasi Jalan Raya MT Haryono, Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Awal mula pemilik usaha ini mendirikan bisnis NLT Drink ini didirikan oleh teman saya yang bernama Nina Lestari, seorang pelajar yang lulus sekolah pada bulan Juni tahun 2021. Dan pada awal mulanya, dia membuka usaha minuman ini di rumah dengan modal seadanya dan alat yang dia miliki. Seiring berjalannya waktu, usaha ini terus berkembang dan akhirnya dia memutuskan untuk membuka usaha ini di lapangan masyarakat, yaitu dengan menyewa ruko dan memulai usahanya di tempat baru. Dan sampai saat ini, usaha minuman ini sudah mempunyai label atau merek tersendiri yaitu NLT Drinks dan usaha ini sudah berjalan 1 tahun lalu. Jenis usaha ini yaitu usaha dagang. Saat ini NLT Drinks jam kerjanya dimulai dari pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. NLT Drinks juga menyediakan berbagai jenis minuman kekinian yang enak. Jenis usaha ini bergerak di bidang usaha minuman kekinian. NLT Drinks ini di mana minuman ini menjual beberapa jenis minuman berbagai varian rasa, yaitu ada rasa coklat, rasa mangga, Oreo, strawberry, cappuccino, dan kopi. Visi misi NLT Drinks. Visi misi dari NLT Drinks ini mempunyai yaitu visi memperkenalkan brand NLT Drink ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Menjadi selera masyarakat yang berubah mengikuti zaman. Misinya menciptakan nilai dan membuat perbedaan, menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai, menempatkan pelanggan sebagai prioritas, memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam penyajian. Struktur organisasi NLT Drinks. Ada owner, bagian keuangan, bagian gudang, bagian penjualan, dan bagian pembelian. Tugas pokok dan fungsi. Owner. Fungsi utama owner adalah menyediakan uang demi keberlangsungan jual beli yang dilakukan perusahaannya. Mulai dari biaya produksi hingga promosi, harus sesuai dengan rencana keuangannya. Tugasnya yaitu yang pertama, menentukan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, melakukan kerjasama sebelum memulai bisnis secara resmi. Yang ketiga, terlibat dalam perencanaan strategi bisnis. Yang keempat, meninjau aktivitas usaha. Yang kelima, berkomunikasi dengan investor dan pemegang kepentingan lain dalam bisnis. Yang keenam, memperhatikan segala permintaan bisnis. Di sini juga ada fungsi dan tugas kasir. Kasir adalah orang yang bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir. Tugas kasir yaitu yang pertama, 1. Melayani proses transaksi. Hal ini merupakan tugas utama dari seorang kasir. Yang kedua, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, melayani packaging barang pelanggan. Yang keempat, memeriksa dan mencatat data penjualan. Yang kelima, memeriksa daftar harga produk. Yang keenam, memeriksa stok barang. Yang ketujuh, membuat laporan penjualan. Proses bisnis. Usaha ini dijalankan dan dibuka setiap
hari Selasa sampai dengan Minggu pada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Usaha ini dikelola sendiri oleh ownernya langsung dan tidak memiliki karyawan atau tenaga kerja lainnya. Usaha yang ditekuni ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang minuman, di mana sasaran atau target pasar dari usaha ini adalah kalangan anak sekolah dan juga kalangan remaja yang suka nongkrong di kedai dan untuk semua kalangan masyarakat. Karena produk NLT Drinks ini merupakan produk yang cocok untuk dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian pada slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rosana Amelia Hendrika. Untuk Rosana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nuraini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resiko dan hambatan. Resiko dan hambatan yang mungkin saja terjadi pada usaha ini adalah yang pertama, persaingan pasar yang tentunya akan semakin ketat. Karena sering berjalannya waktu, banyak orang yang memulai membuka usaha yang hampir mirip dengan LLT Drinks. Jadi, persaingan pasar tentu saja akan semakin ketat. Yang kedua adalah batu es yang mudah mencair. Karena hal ini, jadi produk harus terjual dengan cepat. Yang terakhir adalah pada musim hujan, seringkali terjadinya penurunan penjualan. Selanjutnya adalah berikut neraca awal dari NLT Drinks pada tanggal 1 September 2022. Ada nama akun, debit, dan kredit. Nama akunnya yang pertama adalah kas, di debit yaitu sebesar 2.950.000, ada persediaan bahan baku sebesar 1.787.000, perlengkapan yaitu 700.000, pembeliannya adalah sebesar 1.300.000, mesin dan alatnya ada 650.000, sewa tempatnya adalah 550.000, beban listriknya ada Rp100.000, beban gajinya sebesar 2.750.000, beban bensinnya adalah 260.000, beban internetnya sebesar 150.000, jadi modal pemilik adalah Rp11.197.000. Berikut adalah laporan laba rugi dari UMKM NLT Drinks pada periode 31 September 2022. Penjualan bersihnya adalah senilai Rp8.060.000 dikurangi harga pokok penjualan. Ada 3 di sini, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku sebesar Rp1.787.000, lalu ada pembelian bersih adalah Rp1.300.000, persediaan baku akhir adalah Rp1.237.000. Jadi ditambah jadi Rp1.850.000, jadi Rp8.060.000 dikurang Rp1.850.000, jadi laba kotornya adalah Rp6.210.000. Selanjutnya dikurang oleh biaya operasional. Beban bensinnya adalah sebesar Rp260.000, beban internetnya ada Rp150.000, beban listriknya adalah sebesar Rp100.000, yang terakhir beban gajinya Rp2.750.000. Jadi biaya operasional ditambah menjadi Rp3.260.000, lalu laba kotor dikurang biaya operasional jadi Rp2.950.000. Jadi total labanya sebesar Rp2.950.000 pada bulan September 2022. Baik, berikutnya adalah video wawancara singkat dengan UMKM NLT Drinks. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana Amelia Hendrika dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Dan teman saya, nama saya Nur Aini. Baik, kami di sini akan mewawancarai UMKM NLT Drinks. Baik, bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nina Lestari. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sejarahnya berdirinya UMKM ini? Awal saya mendirikan usaha ini karena saya tidak ingin bekerja dengan orang lain. Pada saat itu saya baru lulus sekolah, sulit untuk mencari pekerjaan, dan saya menurutkan untuk membangun usaha ini dengan modal yang saya miliki dari tabungan pribadi saya. Baik,
Untuk pertanyaan kedua, silakan. Jenis usaha apa yang Anda dirikan? Minuman NLT Drinks. Oke, apa visi misi dari usaha yang Anda dirikan? Visi misinya menciptakan nilai dan membuat perbedaan. Melayani dengan ramah, senyum, dan penuh respon. Visinya memperkenalkan brand NLT Drink ke seluruh Indonesia bahkan dunia, menjadi selera masyarakat yang berubah mengikuti zaman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapakah modal awal yang diperlukan untuk membangun UMKM ini? 11 juta rupiah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, apa saja kendala yang dihadapi oleh usaha NLT? Mungkin untuk saat ini sampai penjualannya kayak begini, jadi omsetnya belum bisa 50% dari biasanya. Baik, kira-kira berapa keuntungan dari usaha Anda setiap bulannya? Keuntungan setiap bulannya sekitar. Baik, mungkin sekian dari wawancara kita hari ini. Saya Rosa Amelia Fitrisha. Setelah ini, kami mohon maaf bila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf video terlalu singkat karena ada kendala dalam penyimpanan kami, dan mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.